Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Hari ini kita akan merangkum sebuah film Korea bergenre drama komedi romantik yang tayang tahun 2019 berjudul My Bossy Girl. Film ini berdurasi 1 jam 40 menit. Film ini mendapatkan rating 6 dari IMDb. Selain itu juga, film ini ceritanya simple, ringan, dan cocok buat kalian para jomblo. Nah, film ini diperankan oleh pemain yang ganteng dan cantik, yang bikin kalian meleleh, yaitu Lee Elijah dan Ji Il-jo. Susah amat sih. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bel notifikasinya ya. Film My Bossy Girl ini menceritakan tentang seorang pria bernama Hwiso, seorang mahasiswa teknik yang baik hati, tapi dia memiliki trauma masa lalu yang akut dan sulit untuk bersosialisasi. Nah, tokoh kita berikutnya adalah seorang wanita cantik bernama Hae-jin. Dia seorang pemanah disabilitas, berkarakter urakan dan sembrono. Pertemuan tak sengaja mereka berawal di sebuah festival kampus, yang dimana saat itu kursi roda Hae-jin rusak karena terjatuh saat berebut boneka beruang besar dengan para pria besar bersabuk hitam. Kekanak-kanakan memang, tapi ya sudahlah, namanya juga film komedi ya. Nah, setelah Hae-jin berhasil mendapatkan boneka beruang itu, tiba-tiba kendali kursi rodanya rusak, meluncur tak terkendali, hingga akhirnya terperosok ke stand sukarelawan. Kebetulan di sana ada Hwiso yang baik hati, dan karena ini adalah stand sukarelawan, jadi Hwiso memperbaiki kursi rodanya Hae-jin. Oh ya, stand sukarelawan ini berisi 3 orang pria, yaitu Chang-kil, Yong-tae, dan Hwiso sendiri, dan 1 orang lagi wanita berkacamata. Mereka semua penyuka robot. Oke, balik lagi. Karena merasa berhutang budi, akhirnya Hae-jin pun mentraktir Hwiso. Mereka pun pergi ke tempat makan rekomendasi Hwiso, yang ternyata harus menggunakan anak tangga yang cukup tinggi, dan Hae-jin pun harus digendong. Setelah selesai makan, pas sampai bawah, kursi roda Hae-jin udah hilang, gak tahu kemana. Akhirnya Hae-jin pun dijemput oleh adiknya, yang bernama Hae-kyung. Dan karena merasa harus bertanggung jawab, akhirnya Hwiso membuatkan kursi roda baru untuk Hae-jin dengan peralatan seadanya atas berkat ide Chang-kil. Beberapa hari kemudian, Hwiso segera menemui Hae-jin yang sedang latihan memanah dengan membawa kursi roda buatannya itu dengan cara mendudukinya dan memberikan kursi roda buatannya itu kepada Hae-jin. Hae-jin pun senang dan mencoba kursi roda barunya itu. Apalagi kursi roda buatan Hwiso ini cukup lumayan canggih. Dari saat itulah mereka sering bertemu, sehingga kehidupan mereka berdua menjadi lebih berwarna dari sebelumnya. Mereka berdua sering berjalan bersama, makan berdua, bersenang-senang, yang bikin para jomblo-jomblo ngiler dan sekaligus iri. Nah, bahkan ibunya Hwiso pun sangat senang karena akhirnya putranya itu mempunyai teman wanita. Ketika tim sukarelawan bertanding airsoft gun melawan tim lain yang selama ini tidak bisa mereka kalahkan, Hwiso pun tak segan meminta pertolongan Hae-jin untuk bergabung, dan pertandingan ini dimenangkan oleh tim sukarelawan berkat kepiawaian Hae-jin dalam memanah. Di satu sisi, Hae-jin mempunyai hubungan yang kurang baik dengan ayahnya, mungkin karena kedua orang tua mereka berpisah. Hal ini terlihat ketika Hae-jin bertemu dengan ibunya di sebuah kedai makanan. Hubungan tak baik antara ayah dan anak ini terlihat ketika sang ayah akan menjodohkan putrinya itu. Hae-jin pun langsung menolak dengan tegas. Ya jelas menolak karena Hae-jin sudah merasa nyaman dengan Hwiso. Suatu ketika, Hae-jin dan tim pemanah akan mengikuti kompetisi untuk seleksi kejuaraan dari jadi tim nasional. Nah, Hae-jin meminta Hwiso mengantarkan mereka, tapi Hwiso tidak bisa. Jadi doi cari-cari alasan lah, karena sebetulnya dia punya trauma masa lalu, yaitu takut ruang sempit dan gelap. Nah, di sini Hwiso pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengemudi kembali. Dengan bantuan teman-temannya, akhirnya Hwiso pun bisa mengemudi kembali serta lulus SIM. Lalu, Hwiso langsung menjemput Hae-jin di tempat kompetisi menggunakan mobil sederhananya dan membawa Hae-jin memobilan mati udara malam. Hanya saja tiba-tiba mobil yang mereka kendarai ada yang nyalip, dan Hwiso pun hilang kendali karena rasa trauma itu tiba-tiba datang kembali, dan Hwiso pun dilarikan ke rumah sakit. Di sini Hae-jin merasa bersalah, bingung sekaligus sakit hati, dan melampiaskannya di tempat latihan. Sebab Hwiso saat itu memintanya untuk tidak bertemu kembali. Karena Hwiso sempat melihat ayahnya Hae-jin memaksa menjodohkannya dengan pria lain. Di tempat itu, Hae-jin pun menangis dan mencurahkan isi hatinya pada temannya, yaitu Eun-jung.
Hari pun terus berlalu. Hae-jin harus mempersiapkan dirinya untuk mengikuti kejuaraan memanah tingkat profesional. Di awal pertandingan, Hae-jin sudah tidak bersemangat karena mengira Hwiso tidak akan datang, hingga skor yang dia dapat kalah dengan pesaingnya. Tapi di sisi lain, Hwiso masih mengurung diri karena rasa traumanya yang tak kunjung pulih. Untungnya, Hwiso mempunyai teman-teman yang selalu menyemangatinya. Hingga akhirnya, Hwiso pun tersadar ketika sedang melihat video virtual Hae-jin yang menyemangatinya. Tak lama kemudian, Hwiso langsung pergi menemui Hae-jin yang sedang ikut kompetisi memanah. Hwiso melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga teman-temannya itu ikut sempoyongan. Sesampainya di lokasi, Hwiso pun langsung menghampiri Hae-jin dan Hae-jin pun kembali bersemangat karena Hwiso memberikan gantungan robot yang dulu diberikan oleh Hae-jin ketika Hwiso diajarkan memanah oleh Hae-jin. Hae-jin di sini berusaha untuk memenangkan kompetisi itu untuk menjadi tim nasional dengan dukungan dari Hwiso dan teman-temannya. Di sini Hae-jin bersemangat kembali hingga akhirnya Hae-jin pun memenangkannya dan kemenangan itu pun disaksikan oleh ayah dan adiknya Hae-jin. Dan hubungan Hae-jin dengan ayahnya pun kembali membaik. Mereka mengantar Hae-kyung, adiknya Hae-jin, yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, sekarang mereka, para tim sukarelawan ini sudah tidak ada yang jomblo lagi karena mereka sekarang telah berpasang-pasangan. Mereka pun kembali ke tempat restoran itu dengan menggendong pasangannya masing-masing. Nah, guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.